Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat belajar. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 3, yaitu tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran prinsipnya didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis zat penyusunnya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan dan sebagainya, berdasarkan sifat fisiknya ya. Lalu metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain ada penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyulingan atau destilasi, ada pengkristalan atau kristalisasi, yang keempat sublimasi, yang kelima kromatografi, yang keenam sentrifugasi. Langsung saja kita menuju metode pemisahan campuran yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dalam suatu campuran berdasarkan perbandingan wujudnya. Jadi perbandingan wujudnya. Contoh, kita akan memisahkan garam yang bercampur dengan pasir, di mana garam mudah larut dalam air sedangkan pasir tidak larut. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam air, garam akan larut sedangkan pasir tidak. Setelah disaring, pasir akan tertinggal di kertas saring dan air garam lolos menembus kertas saring. Nah, zat yang tertahan di kertas saring itu dinamakan residu. Jadi zatnya yang tertinggal di saringan itu namanya residu. Sedangkan cairan yang menembus kertas saring dinamakan filtrat. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Ini misalnya ada kristal garam dicampurkan dengan air kemudian disaring menggunakan kertas saring, maka zat yang tertinggal di kertas saring ini dinamakan residu, sedangkan yang lolos dari kertas saring menuju ke bawah ini dinamakan filtrat ya. Itu adalah konsep penyaringan. Metode yang kedua, penyulingan atau destilasi, merupakan suatu cara pemisahan campuran yang didasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi ada perbedaan titik didih, maka digunakan metode destilasi. Sebagai contoh, ingin memisahkan spiritus yang bercampur dengan air ya. Bagaimana caranya ya? Campuran spiritus dengan air kita masukkan ke dalam labu destilasi kemudian dipanaskan. Proses yang terjadi adalah campuran air dan spiritus dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius sehingga spiritus menguap sedangkan air belum menguap. Kenapa? Karena air akan menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti di sini ada perbedaan titik didih, di mana spiritus titik didihnya 80 sedangkan air 100 derajat Celcius. Kemudian uap spiritus didinginkan dalam pendingin atau pengembunan sehingga mengembun dan menetes di tabung Erlenmeyer. Zat yang dihasilkan dari destilasi disebut destilat. Semakin jauh perbedaan titik didihnya, semakin mudah campuran tersebut dipisahkan. Nah, ini adalah gambar proses pemisahan campuran menggunakan destilasi ya. Ini ada pembakar bunsen, ini statif, rangkaian alatnya seperti ini. Kemudian di sini ada termometer. Kemudian nanti air keluar dari sini, diembunkan di sini. Ini wadah penampungan hasil penyulingan tadi ya. Salah satu contoh destilasi terbesar saat ini adalah proses pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, pelumas, dan aspal ya. Ini adalah konsep dari destilasi. Kita lanjut ke yang ketiga, pengkristalan atau kristalisasi. Pemisahan secara kristalisasi dilakukan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan jalan menguapkan pelarutnya ya.
Kristalisasi ini banyak dilakukan oleh para pembuat garam, petani garam ya. Garam dihasilkan melalui cara menguapkan air laut. Prosesnya sangat sederhana, yaitu sebagai berikut. Mula-mula air laut dialirkan ke tambak-tambak dan dibiarkan menguap karena panas matahari sampai beberapa hari. Setelah semua air menguap, akan dihasilkan kristal-kristal garam. Dalam percobaan sederhananya sebagai berikut ya. Misalnya ada pemanas spiritus, kemudian ada cawan untuk menguapkan, di sini larutan garam atau misalnya air laut. Kemudian ketika ini sudah dipanaskan, airnya sudah menguap, tersisalah di sini berupa butiran-butiran garam ya. Ini dinamakan kristalisasi. Metode yang keempat, sublimasi, adalah perubahan zat dari wujud padat ke gas ya. Sekali lagi, dari padat ke gas, metodenya yang digunakan adalah sublimasi. Pemisahan campuran dengan sublimasi dilakukan jika zat yang dapat menyublim tercampur dengan zat lain yang tidak dapat menyublim. Jadi salah satu zat harus tidak dapat melakukan proses menyublim. Beberapa zat yang dapat menyublim diantaranya kapur barus, iodin atau yodium atau betadin, kafein, dan lain-lain. Proses sederhananya seperti berikut ya. Disediakan bunsen atau pembakar spiritus, kemudian di sini ada gelas beker ya. Kemudian di sini ada campuran kapur barus misalnya dengan pasir, di atasnya ditutup yang diberikan es batu di atasnya. Maka ketika ini melakukan pemanasan, menguap ya, di kapur barusnya menguap, menyublim ya, menyublim. Kemudian kapur barusnya akan menempel di bawah penutup ini ya. Endapan kristal kapur barus hasil penguapan dari campuran kapur barus dan pasir akan menempel di sini ya. Untuk lebih jelasnya, untuk praktikum sublimasi bisa kalian kunjungi di YouTube channel kami Izati Andi. Ketik saja kata kuncinya sublimasi ya, atau nanti linknya akan kami sertakan pada deskripsi di bawah. Kalian bisa mencoba sendiri di rumah dengan alat-alat yang sederhana dan tentunya dengan menjaga keamanan kalian ya. Kemudian metode yang kelima ada kromatografi. Merupakan pemisahan campuran dengan cara kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat. Jadi kecepatan merambatnya antara partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Contoh, rembesan air pada dinding yang menghasilkan garis-garis dengan jarak tertentu. Coba kalian amati dinding yang ada di kamar mandi kalian, di rumah kalian, yang ketika hujan terkena basah, maka pasti akan ada garis-garis dengan jarak tertentu ya, yang menempel atau membekas di tembok yang sudah dicat. Kemudian memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis kertas kromatografi lain adalah kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas. Untuk praktikum sederhananya bisa kalian menggunakan kertas tisu seperti berikut ya. Sebetulnya ada kertas kromatografi sendiri, tapi bisa kalian praktekkan di rumah diganti dengan tisu ya. Misalnya nanti tisu kalian berikan titik-titik menggunakan spidol atau bolpen warna begini, kemudian kalian celupkan ke dalam air ya. Ini startnya, awalnya. Setelah itu kalian amati, maka hasil akhirnya akan membentuk seperti ini. Nah, jadi warnanya semakin ke atas ini dia lama-lama akan memudar dan ada yang berubah warnanya atau terurai warnanya ya. Itu adalah konsep kromatografi. Yang terakhir ada sentrifugasi. Adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini padatan adalah sel-sel darah merah
yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan berada di bagian atasnya. Untuk peralatan sentrifugasi sendiri kemungkinan di sekolah-sekolah SMP yang biasa-biasa mungkin belum punya, termasuk di sekolahan kita belum punya. Mungkin di SMP atau SMA favorit mungkin sudah ada alat seperti ini. Kalau di perguruan tinggi saya yakin sudah ada ya. Bentuknya seperti ini. Misalnya nanti di sini sampel darah dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil ini, kemudian dimasukkan ke dalam sini tiap lubang, kemudian ditutup. Ini alatnya sentrifugasinya ya. Ditutup kemudian diputar dengan kecepatan tertentu. Setelah itu akan terpisah ya. Sel darah merah atau sel darah putih akan berada di bawah, sedangkan plasma darah yang berupa cairan akan berada di bagian atas. Oke. Untuk materi pemisahan campuran sampai di sini dulu. Seperti biasa, kalau masih ada yang belum paham silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang perubahan materi. Ada apa saja perubahan materi itu, jenis-jenisnya dan bagaimana. Kalian baca terlebih dahulu di buku pegangan kalian. Oke. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.